jadikanlah aku pembawa damai. Di mana ada kebencian, jadikanlah aku pembawa kasih. Di mana ada hati yang terluka, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Di mana ada kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Di mana ada keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Di mana ada kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Di mana ada kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Tuhan, semoga aku tidak meminta untuk dihibur, tetapi menghibur. Semoga aku tidak meminta untuk dipahami, tetapi memahami. Semoga aku tidak meminta untuk dicintai, tetapi mencintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan kematian kami dibangkitkan dalam kehidupan yang abadi. Amin. Ciri yang paling khas Indonesia adalah kebinekaan. Dari Sabang sampai Merauke, ratusan budaya, semua agama ada, dan dalam agama perbedaan-perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan ragam ekspresi budaya, ras, dan agama. Sumber daya alam yang melimpah turut membentuk karakter manusia Indonesia yang unik dalam tiap suku di tiap daerah. Pada sebuah kesatuan budaya, terdapat ragam proses pemaknaan maupun cara pewarisan nilai-nilai. Demikian halnya dalam suatu agama dan adat istiadat setiap etnis. Ada banyak simbol, penafsiran dengan beragam ekspresi dan penghayatan. Semua bergantung pada proses pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Perbedaan dalam internal agama dan etnis terkait juga dengan proses aktualisasi nilai-nilai di tengah berbagai tantangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pluralisme sebagai paham yang memandang perbedaan sebagai berkah kehidupan sangatlah penting bagi siapapun untuk membangun sikap positif dan cara pikir optimis tentang realitas perbedaan yang ada. Dengan sikap dan cara pikir seperti ini memungkinkan perbedaan yang ada dikelola sebaik-baiknya untuk mengembangkan kekuatan dan martabat kemanusiaan. Karena perbedaan yang ada pada manusia adalah hukum Tuhan yang tak terelakkan. Kita berharap bahwa cita-cita bersama ketika mendirikan bangsa ini dipelihara oleh semua unsur. Kita punya pemerintah yang kita harapkan menjamin rasa aman untuk semua orang, apapun latar belakang agamanya. Tapi peran itu bukan hanya peran pemerintah, saya pikir, peran semua unsur dalam masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama dan anggota masyarakat. Sebagaimana tiap bangsa yang membangun negara, cita-cita utamanya adalah memastikan setiap warganya hidup dalam kemerdekaan untuk mengenyam hak-hak asasinya. Namun di Indonesia, semua itu masih harus diperjuangkan.
Persoalan pemerataan kesejahteraan, akses pada pendidikan, kesehatan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan dan adaptasi pada berbagai perubahan adalah bagian dari yang harus diatasi. Hukum sebagai sarana yang diamanatkan oleh konstitusi kepada aparatur negara belum berhasil ditegakkan. Tidak heran, kekerasan menjadi pilihan untuk mencari solusi. Di mana harapan akan keadilan dan kedamaian yang didamba oleh seluruh warga akan ditambatkan? Saat keadilan dan kedamaian tidak didapat oleh sejumlah besar warga bangsa, di mana peran lembaga-lembaga agama, apa yang telah disuarakan pada umat, hingga kesenjangan ekonomi tak juga merapat, apa yang telah dicontohkan oleh para tokohnya, hingga solidaritas sosial mudah pudar oleh kepentingan kelompok dan golongan. Di hadapan banyak persoalan kemanusiaan, dialog macam apa yang harus dilakukan ketika kata dan perbuatan tak lagi sejalan? Pemerintah ataupun pimpinan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lembaga-lembaga keagamaan mesti mengupayakan supaya setiap warga negara, setiap anggota komunitas memperoleh ruang dan kesempatan untuk membangun relasi yang baik dengan sesama, dengan alam, dengan Tuhan. Kita harus kembali ke konsensus Pancasila bahwa kita menerima diri di dalam perbedaan. Kita harus bersedia untuk mengakui yang lain dalam kekasan. Pada situasi penuh tekanan rezim otoriter yang melarang mendiskusikan perbedaan, Institut Dialog Antar Iman di Indonesia, Institut Dian Interfide, lahir di Yogyakarta tahun 1991. Diprakarsai oleh sekelompok warga masyarakat, intelektual, aktivis pro-demokrasi, dan tokoh agama. Mereka berbeda etnis, agama maupun profesi, tetapi mempunyai keprihatinan bersama, yaitu bagaimana mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa lembaga ini bernama Institut Dialog Antar Iman, bukan antar agama? Iman adalah jantung agama. Tanpa iman, agama hanya label sebuah identitas, simbol, dan ritual. Tanpa iman, orang beragama hanya mengabdi pada simbol-simbol dan lembaga keagamaan. Iman berbuah rendah hati, ikhlas, bersikap toleran, dan berani membela mereka yang terpinggirkan. Dialog adalah cara orang beriman menghadapi perbedaan. Dengan kesediaan seluas samudra untuk mendengar, memahami yang berbeda, dan ambil bagian dalam menjaga martabat bersama, membagi cinta pada semua. Dialog juga sebuah cara untuk saling belajar agar agama-agama menjadi semangat yang menghidupkan, yang membawa berkah keselamatan dan kedamaian, bukan hanya untuk yang segolongan. Sangat penting arti dialog, mengerti bagaimana pendapat orang lain dan menerima serta menghargai. Tidak pernah ada perdamaian di dunia tanpa ada perdamaian di antara umat beragama. Dan tidak pernah ada perdamaian antara umat beragama tanpa ada dialog antar umat beragama. Nah, situasi yang sudah memburuk saat ini di Indonesia itu merupakan resultante atau merupakan akumulasi dari sudah kosongnya spirit dialog antar umat beragama. Di
Di Yogyakarta, semua kegiatan Intervide berawal. Bersama para aktivis muda, menyemai keberanian dan ketajaman untuk menggagas, menggalang, dan menggerakkan kesadaran bersama merayakan perbedaan. Peristiwa kerusuhan yang melibatkan simbol-simbol agama di Situbondo pada tahun 1996 menguatkan semangat Intervide bergerak lebih jauh dengan menyelenggarakan seminar dan lokakarya di Pontianak, Manado, Kupang, Makassar bertema pluralisme, konflik, dialog, dan perdamaian. Kegiatan-kegiatan ini menjadi pendorong penataan organisasi hingga tumbuh makin matang dengan pembagian kerja pada beberapa bagian: pendidikan, diskusi, seminar, konferensi, penerbitan, perpustakaan, dan jaringan. Partisipan kegiatan Intervide juga makin meluas, terutama pada berbagai lokakarya, seminar, dan diskusi. Bukan hanya para aktivis HAM dan demokrasi serta lembaga keagamaan, namun melibatkan pula unsur pemerintahan, komunitas keyakinan lokal, sekolah-sekolah, dan komunitas anak-anak. Semua yang dilakukan Intervide didasari harapan-harapan tentang kehidupan masyarakat yang mampu mengelola perbedaan, agar perbedaan ini tidak menjadi penghalang, melainkan memperkuat kesanggupan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kita berharap bahwa agama-agama memberi sumbangan dari nilai-nilai agama yang ada untuk menciptakan Indonesia sebagai rumah bersama itu. Kita mengharapkan bahwa masyarakat pun mampu membangun ruang-ruang organik di mana umat beragama dari berbagai latar belakang mendapat kesempatan untuk belajar bersama mengenai kearifan-kearifan yang mereka miliki untuk membangun Indonesia sebagai rumah bersama itu. Kegiatan-kegiatan Intervide juga menjadi pendorong agar lembaga-lembaga agama mampu menjadi kekuatan transformatif yang menuntun pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang konsisten pada semua nilai dalam dasar kehidupan bersama di Indonesia, Pancasila. Sebagai penganut mayoritas Islam di Indonesia, saya rasa mereka mempunyai tanggung jawab yang besar sekali untuk menciptakan suasana bangsa ini menjadi aman, tentram, dan nyaman. Kalau itu tidak dilakukan, berarti mereka gagal sebagai mayoritas. Dan kita akan bersatu kalau kita mau positif hidup bersama. Kerjasama dalam jaringan kelompok antar iman merupakan salah satu strategi membangun kekuatan bersama, kekuatan masyarakat sipil umumnya bagi kepentingan keadilan dan perdamaian di negara Republik Indonesia. Kami tetap optimis dengan gerakan antar iman untuk keadilan dan perdamaian di Indonesia. Pengalaman kami selama 20 tahun dalam gerakan ini memberi harapan kepada kami ketika kami lemah, memberi kekuatan kepada kami ketika kami mulai putus asa, dan juga memberi optimisme kepada kami ketika kami mulai tidak tahu lagi akan melakukan apa. Kami yakin bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi semangat kami. Terima kasih banyak kepada teman-teman, sahabat, saudara-saudara yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dimanapun juga, yang selama ini sudah memberi tempat kepada kami Intervide untuk tetap berada bersama-sama, berjalan bersama, bekerja sama untuk Indonesia yang adil dan beradab.